Melalui ibadah dan perjamuan kudus. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah dan perjamuan kudus, kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 35, Suci, Suci, Suci. Saudara-saudara, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Persilakan duduk. Nyatakan janji kesetiaannya kepada kita dalam keadaan apapun. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah Sang Maha Kasih dan Setia. Mari kita sambut Allah kita itu dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait 1 sampai dengan ketiga. Asal
Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan manusia dan yang memberi nafas kehidupan kepada manusia. Kami selalu percaya bahwa Engkau selalu mengasihi semua ciptaan-Mu, lebih-lebih kepada manusia yang Engkau ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sudah seharusnya kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, agar dibentuk menurut kehendak-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, oleh karena kami sering kali merasa gengsi untuk mengakui segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami juga mohon pengampunan-Mu, karena kami sering merasa tidak bersalah atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering memberontak dan melawan kehendak-Mu, sehingga kami tidak berani untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami berjalan menurut pikiran dan kehendak kami sendiri. Bahkan seringkali kami selalu berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami dalam mewujudkan hidup dalam anugerah-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Dengarkanlah anugerah Tuhan dari Filipi 2 ayat 8 hingga 11. Demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan pada kaki salib-Mu.
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita mengawalinya, mendasarinya di dalam doa. Saya hantarkan. Sang Sabda yang hidup, terima kasih. Pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk ikut serta di dalam undangan Tuhan. Kami akan dipelihara melalui sakramen perjamuan, maka kami juga akan terpelihara dengan sabda Tuhan. Sekarang saatnya Engkau berbicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pilih, Engkau antarkan ke tempat ini untuk menjalankan amanat yang Engkau berikan. Kiranya Engkau menyembunyikannya di belakang salib Tuhan, sehingga yang akan disampaikannya adalah perkataan-Mu saja. Umat Tuhan yang ada di GKJ Immanuel Gedung Suwakul ibadah pagi ini, kiranya Engkau siapkan menjadi ladang yang baik, sehingga benih firman Tuhan tertanam dengan baik, dapat bertumbuh, dan akhirnya membuahkan hasil yang baik pula. Waktu di dalam kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Ibu dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gedung ibadah ini, juga yang berada di rumah masing-masing dalam ibadah daring, online atau ibadah keluarga, mari bersama-sama membuka kitab suci di dalam Injil Matius 23, ayat 1 hingga 12. Injil Matius 23 ayat 1 hingga 12 yang menyatakan isinya demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan yang terkasih, salah satu penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang adalah dengan cara menasehati. Orang Jawa mengatakan atau mempunyai istilah yaitu kandan. Maka jangan heran jika sewaktu-waktu jika panjenengan yang mungkin bukan orang Jawa, jangan heran jika memang pada saat tertentu ketika bertemu dengan orang maka yang mereka lakukan adalah kandan. Walaupun yang dikatakan atau dinasehatkan itu mungkin sudah keseharian kita lakukan, tapi karena memang itu adalah tradisi untuk menyampaikan pesan, maka saudara-saudara jangan heran jika orang Jawa sering kandan. Apalagi nuwun sewu bahwa orang-orang yang sudah usia di atas 65 tahun. Hawane arep kandan wae. Yang senyum berarti usianya di atas 65 tahun. Hawane arep kandan wae. Saudara-saudara, ibu dan bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu. Saya senang bernyanyi sehingga saya akan mengajak kita bernyanyi yang ini adalah lagu bentuk kandan dari orang yang mungkin sepuh kepada para anaknya. Minta D mas, gayane minta D mas. Aransemennya kayak bossa nova boleh, kayak beguin boleh. Lagunya ini. La 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 la. La 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 yen esuk sugeng enjing. Tahu ya lagu itu? Kalau nggak tahu berarti nggak pernah kecil. Jadi urut dulu ya, esok, awan, sore, bengi. Lalu setelah itu bait yang kedua itu ya diparingi, ditimbali, yen lewat, yen lepat. Yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali yen lepat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Lagi sekali lagi. Sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat pun pangapunten. Bukankah itu adalah rangkaian nasihat? Namun saudara-saudara, bukankah itu juga adalah rangkaian kegiatan yang memang sudah seharusnya dan mungkin sudah menjadi keseharian kita? Maka ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini mengingatkan tentang kita, tentang segala sesuatu yang dikatakan itu turuti dan lakukan ajarannya.
diparingi matur nuwun. Lakukan ajarannya. Bagus kan? Diparingi matur nuwun. Ditimbali matur dalem. Maka kalau ditimbali ojo po. Ndo gondo po. Wagu kan. Itu ajaran, dan setiap hari mungkin panjenengan sudah melakukan, kita sudah melakukannya, tapi kadang-kadang saudara-saudara itu ajaran dilakukan. Karena mungkin ada contoh yang lain bahwa itu ajaran yang tidak dilakukan. Nah, makanya yang saya contohkan tadi, ditimbali celuk wae. Ya kan? Itu. Diparingi, lihat barangnya dulu yang diberikan apa. Gur biasa kok ngono lah. Kok ngono kayak geng. Enggak matur nuwun dulu. Yang lewat nderek langkung. Ini tradisi. Saya tidak tahu kalau di luar Jawa atau panjenengan yang bukan dari etnis. Maaf, saya tidak sedang berbicara tentang etnis, tapi paling tidak mungkin yang tidak dari orang Jawa tidak punya tradisi ini. Kalau lewat di depan orang tua atau lewat dimanapun, maka yang salam yang perlu disampaikan adalah nderek langkung. Umpama amit pisan wae. Kalau amit pisan wae, jangan 2 kali. Marah orang yang dilewatin. Kalau nuwun sewu ya nuwun sewu saja. Tapi kalau amit sekali atau nderek langkung, lakukan ajarannya. Yang terakhir tadi yang lepat nyuwun pangapunten. Jangan menunggu sampai engko suwe-suwe rak ya lali dhewe. Tidak. Saudara-saudara, ibu dan bapak, hari ini kita belajar tentang kerendahan hati dalam kerendah dirian. Mau memposisikan diri tidak pada posisi yang selalu benar, atau dalam posisi yang tidak pernah merasakan, atau dalam posisi yang salah, sehingga yang dilakukan memposisikan diri selalu tinggi. Dan ya, kalau bisa yang menerima salam itu tadi adalah aku. Tidaklah kalau itu diberikan atau saya sampaikan kepada orang lain, tidak. Karena apa, saudara-saudara, ibu dan bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memposisikan dirinya, itu yang kemudian diserang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu selalu bertempat di tempat yang terhormat, selalu show off, stik selfie. Jangan ketawa-ketawa, kita juga begitu gitu. Kita, karena saya juga sering begitu. Stik selfie. Atau memberi beban kepada orang lain yang kemudian dirinya demek wae ora. Maka ajarannya lakukan. Tapi yang mereka lakukan ojo dilakoni. Ibu bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wujud kandan atau nasihat yang diberikan kepada kita itu adalah salah satu wujud atau bentukan bahwa itu adalah berkat yang akan diterimakan kepada kita. Salah satu contoh, saya akan bercerita tentang saat itu saya juga hanya diceritani oleh salah satu jemaat di Gunung Kidul pada saat saya praktek stase atau praktek kejemaatan. Waktu itu diceritakan bahwa ada seorang muda yang ingin menuju ke tempat seseorang. Kemudian bertanya. Dan pada saat bertanya, karena dia naik kendaraan roda 2, tidak turun dan helmnya tidak dilepas. Maka oleh seorang yang ditanyain, ya itu berarti orangnya yang pas waktu itu ada di situ, kemudian ada motor datang lalu ditanya, Pak, daleme Pak ini di mana? Wonten pundi? Karena tidak turun dari kendaraan dan helmnya ora dicopot, apa yang ada dalam bayangan kita semua? Niki lurus, notok, mungkin nengen sitik kira-kira 50 meter.
Apa itu tempatnya? Kuburan. Saudara-saudara, jika tidak melakukan aturan dan juga itu yang disebut sebagai ajaran, maka berkat tidak sampai dalam diri kita karena memang ternyata disasarke ke kuburan. Mungkin orang yang nyasarke tadi juga salah atau maaf, rasopan itu. Wong ditakoni wong kok malah disasarke ning kuburan. Mari kita bayangkan lebih maaf tidak sopan mana orang yang kembali bahwa maaf ini adalah tradisi atau adat orang Jawa. Kalau akan bertanya pada saat tertentu dan kita semua sedang di atas kendaraan kita, tidak melulu kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 atau roda yang banyak sekalipun, baik kiranya jika ini adalah satu bagian dari tentang cara menyampaikan pesan, yaitu menasehati atau kandan, yang di situ pasti Tuhan memberkati. Ada sesuatu yang disampaikan kepada kita yang itu adalah berkat, tidak disasarkan nang kuburan. Orang Jawa mengatakan ora dijelomprongke. Ora kalau disasarkan. Jika memang kita menuruti dan melakukan ajarannya. Saudara-saudara, ibu dan bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan bergereja kita juga mungkin sering diperhadapkan dengan situasi yang demikian. Maka ekstrim lain dari firman yang kita dengarkan dan panjenengan simak pada pagi hari ini, yang menjadikan mungkin gereja-gereja di GKJ, kursi depan itu kosong. Loh, jangan tersenyum dan tertawa. Kursi 4 ini mesti sesuk anyar dhewe timbangane yang lain. Ajarannya adalah jangan suka duduk di depan. Akan tetapi saudara-saudara, ibu dan bapak, ini hanya gurauan saja. Bahwa ketika kita duduk dan beribadah di tempat yang sama, maka tujuan kita adalah sama. Tidak serta-merta terus kemudian ada Pak Sung, ada Pak Pangrukti tadi gitu. Enggak lungguhe ngarep terus gitu. Ada saatnya kok mereka juga maaf ya, bosan duduk di sini. Dewean kok, Pak. Lebih baik duduk dengan pesamuan kan bareng-bareng gitu. Atau dengan keluarganya dan lain-lain dan lain-lain. Maka saudara-saudara, ibu dan bapak, hari ini kita belajar tentang merendahkan diri, Tuhan memberkati. Ajaran apa yang diberikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah baik adanya. Apakah tidak baik duduk di tempat yang terhormat? Baik. Apakah tidak baik memberikan pekerjaan kepada orang lain? Baik, neng kowe ndemeko. Apakah tidak baik pula terus kemudian menampakkan diri selalu rapi, selalu menggunakan pakaian yang bling-bling atau apapun? Apakah itu juga tidak baik? Baik. Kita datang ke gereja kan tidak mungkin kita, maaf nih, katoan cekak begitu. Pada saat ibadah maksudnya. Enggak mungkin kan. Saru. Dan ketika itu dipapanke kepada kita, misalkan ada orang yang dolan ke rumah kita yang itu adalah tamu, yang kemudian terus yo wis kaosan singlet, katoan cekak, numpak motor, helman, kalau zaman ini orang maskeran sisan, kan nggak suka. Maka ajaran itu baik adanya. Saudara-saudara, ibu dan bapak, sebagai penutup, saat-saat ini kita masih dalam keadaan yang harus mengikuti, menuruti ajaran, aturan, himbauan, atau apalah namanya itu. Ajakan 3M selalu diingatkan kepada kita. Dulu 3M adalah untuk SPBU. Kalau sekarang orang dolan rata-rata saya bawa hand sanitizer. Orang dolan itu bawanya kayak gini. Anjuran 3M mengingatkan kepada kita untuk merendahkan diri, manut apa yang memang diajarkan oleh pemerintah melalui protokoler kesehatan. Selamat melanjutkan kehidupan kita di dalam masa-masa pandemi ini.
Kita merendahkan diri sama seperti ketika kita juga akan menerima sakramen perjamuan. Kita diingatkan tentang Tuhan yang merendahkan dirinya dan menganggap dirinya tidak layak untuk lagi menerima atau menikmati tubuh dan darahnya sendiri, sehingga ya sudah, saat ini sudah selesai. Pada perjamuan malam nanti kita akan mendengarkan tentang itu. Kita diingatkan tentang bagaimana Tuhan yang duduk bersama dengan para murid yang pada saat itu juga akan bersama-sama diajak merendahkan dirinya untuk ikut serta di dalam sakramen perjamuan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup, saya undang jemaat bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan kembali duduk. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh warga negara Indonesia dalam rangka menghadapi dan menanggulangi wabah COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan dan memberikan kebijaksanaan. Juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan dan kesedihan karena sakit yang disebabkan COVID-19, ataupun kondisi fisik yang sudah senja, ataupun sebab yang lainnya, kami mohon kiranya Sang Penebus memberikan kekuatan dan penghiburan. Kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, maupun di dalam relasi dengan yang lain, kiranya Sang Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera, memberikan kekuatan dan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Untuk jemaat-jemaat-Mu di GKJ Immanuel Ungaran dan gereja-gereja lainnya yang saat ini beribadah dalam keluarga masing-masing, kiranya Sang Kristus memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk senantiasa menjaga dan mewujudkan kesatuan baptisan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mewujudkan persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan doa kami ini dengan percaya kepada kasih anugerah-Mu dalam Putra Tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, pada perjamuan ini anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Belajar dari Yesus yang berfirman, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Umat Tuhan yang terkasih, melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Melalui perjamuan kudus ini, kita yakin bahwa Roh Kudus senantiasa menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Inilah ya Tuhan doa kami, dan kami juga akan berdoa sesuai seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua yang letih lesu,
Umat Tuhan yang terkasih, roti dan anggur yang ada di depan kita adalah wujud tubuh dan darah Kristus. Marilah sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan ini, kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Kita hening sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah tubuh Yesus Kristus. Terimalah tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus, terimalah. Tubuh Tuhan Yesus Kristus, layanilah saudara-saudara. Layanilah saudara-saudara. Apakah ada warga jemaat yang belum menerima pelayanan roti sakramen perjamuan? Tubuh Kristus, terimalah. Terimalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, terimalah. Pak, itu sudah. Ya, mohon. Pak Wijanarko. Oh, sudah. Terimalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus, terimalah.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah bersama-sama kita makan roti perjamuan ini dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Saudara-saudara umat Tuhan, anggur yang dituangkan ke dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus, terimalah. Terimalah darah Yesus. Layanilah saudara-saudara. Layanilah saudara-saudara. Adakah anggota warga jemaat yang belum mendapatkan pelayanan anggur perjamuan? Tubuh Kristus, darah Kristus, terimalah. Darah Kristus, darah Kristus, terimalah. Terimalah darah Kristus. Darah Kristus, terimalah. Terimalah darah Kristus.
Inilah darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Bersama-sama minumlah darah Kristus. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tubuh dan darah Kristus yang pada saat ini sedang berjalan perlahan melalui organ pencernaan kami. Kami yakini adalah pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami yang pada saat ini merasakan ada sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami karena terlewati tubuh dan darah Kristus, maka menjadikan iman kami yang teguh meyakini Tuhan menyelamatkan kami. Jika saat ini kami sedang ada di dalam permasalahan kehidupan yang berat, maka Tuhan bersama-sama dengan kami dalam tubuh kami melalui pelayanan sakramen perjamuan ini. Maka kami berterima kasih dan mengucap syukur jika Engkau perkenankan kami untuk menerima sakramen perjamuan. Semangat sakramen ini yang akan kami lanjutkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita saat ini diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, bulanan maupun perjamuan kudus. Mari kita mengaturkan persembahan dengan pujian, bagi Yesus kuserahkan.
Mari kita berdoa. Seberapa pandai kami menghitung berkat Tuhan, sejumlah itulah yang kami nyatakan di dalam bentuk persembahan uang. Baik persembahan reguler mingguan, bulanan, dan lain-lain, juga persembahan khusus pelayanan perjamuan pada pagi hari ini. Melalui hamba-Mu yang telah Engkau panggil dan kami pilih menjadi bendahara gereja, kami serahkan, kami percayakan pengelolaan harta kepunyaan Tuhan ini, sehingga dapat digunakan di kesempatan lain untuk pelayanan-pelayanan kami melalui gereja Tuhan di GKJ Immanuel Ungaran. Ya Tuhan, kiranya di kesempatan lain kami tetap Engkau berkati, sehingga juga dapat kami nyatakan rasa syukur atas berkat Tuhan ini dalam bentuk persembahan-persembahan yang lain. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, sehingga ketika kami akan meninggalkan tempat ini dan menuju aktivitas lain yang akan kami lakukan, rahmat Tuhan yang selalu menaungi dan menyertai kami. Dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan dari Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Majelis beserta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martita Ganda Kusuma SSI dalam pelayanannya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Rapat MPH akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 jam 16.30 di Gereja Swakul. Mohon perhatian dan kehadiran dari MPH. Diinformasikan kepada jemaat bahwa sejak tanggal 26 September 2020, Bapak Iska Dodi Irawan sudah tidak melayani sebagai pendeta di GKJ Ngesrep dan di lingkup klasis dan sinode. Sidang klasis ke-16 Semarang Selatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 jam 8 di GKJ Banyumanik dengan utusan utama Bapak Pendeta Lukas, Bapak Penatua Joko Suwarso, dan utusan pengganti Bapak Penatua Harso Susilo. Untuk sidang prasidang klasis Semarang Selatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Yang berulang tahun, Bapak David Rusdarmaji dari kelompok Hermon, Ibu Novitaluh Widyastuti dari kelompok Zaitun, anak Wahyu Risa Anggraini dari kelompok Getsemani, Bapak Hemreksi Matulesi dari kelompok Zaitun, Ibu Krismiani dari kelompok Kanakan, Ibu Kusmiati dari kelompok Getsemani, Bapak Tugiman dari kelompok Sion, Bapak Eko Nugroho Budianto dari kelompok Sion, Bapak Wahyu Samuel dari kelompok Getsemani, Bapak Sumargo dari kelompok Zaitun, Bapak Sumarno dari kelompok Zaitun, Ibu Pelangi dari kelompok Sion. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun. Mohon dukungan doa dari jemaat. Kepada yang berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 364. Bait 4 dan 5, berserah kepada Yesus.